Kemudian next kita masuk ke soal nomor 6 ya. Jadi guru ingin mengakhiri sesi pembelajaran dengan penutupan yang optimis sesuai dengan kerangka 3 signature practice. Sebelum penutupan, guru merencanakan sebuah refleksi bersama tentang pembelajaran hari ini. Namun beberapa peserta didik telah atau terlihat masih belum sepenuhnya memahami konsep yang diajarkan. Sebaliknya beberapa peserta didik lainnya itu tampak antusias dan siap untuk belajar lebih lanjut. Bagaimana guru mengelola situasi ini untuk atau dengan menciptakan penutupan yang optimis sambil memastikan bahwa setiap peserta didik itu merasa diakui dan didukung ya. Kita cek nomor A, memberikan apresiasi umum untuk partisipasi seluruh kelas dan mengabaikan perbedaan individu. Nampaknya nggak cocok ya, nggak masuk ini ya. Kok mengabaikan perbedaan individu ya? Jadi kata kunci yang salah itu yang ini ya. Nomor B, mengajukan pertanyaan terbuka kepada seluruh kelas untuk memotivasi peserta didik yang masih membutuhkan pemahaman. Nampaknya ini benar ya teman-teman. Kemudian mengajak peserta didik yang telah memahami konsep untuk berbagi pemahaman mereka. Sementara memberikan waktu tambahan untuk peserta didik yang masih kesulitan. Jangan dipisahkan ya, yang sulit dengan yang sudah mampu memahami konsep dengan baik. Tapi bagaimana mereka kita kondisikan supaya ada yang satu bertanya yang tidak memahami, kemudian yang memahami bisa menjelaskan atau memberikan penjelasan. Baik ya teman-teman, untuk nomor 7, bagaimana penerapan teknik empathy walk secara efektif dalam berkontribusi pada pembangunan kompetensi sosial emosional peserta didik dengan menggabungkan elemen kegiatan lapangan dan refleksi. Kita cek sama-sama ya teman-teman. A. Memahami variasi budaya di lingkungan sekitar dan meresapi pengalaman tersebut. Nampaknya yang nomor A ini cocok ya. Tapi kita cek yang nomor B. Menilai dampak positif pada kesejahteraan mental peserta didik. Nampaknya nggak cocok. Mendorong peserta didik membuat keputusan yang bertanggung jawab juga tidak cocok. Kemudian agar peserta didik lebih fokus pada keunggulan akademik. Sekali lagi bukan fokus pada keunggulan akademik ya teman-teman, sehingga salah juga. Kemudian yang E, menyotir pilihan-pilihan yang diberikan dan menggambarkan pengalaman pribadi juga tidak cocok ya. Jadi nomor 7 itu adalah E ya. Maaf ya A, yaitu memahami variasi budaya di lingkungan sekitar dan meresapi pengalaman tersebut. Itu yang dimaksud dengan empathy walk ya. Next, yang nomor 8, seorang guru berkomitmen untuk menciptakan atmosfer yang mendukung keragaman dan melibatkan setiap peserta didik dalam pembelajaran. Dari pilihan di bawah ini, pilihan pernyataan yang paling efektif. Jadi yang ditanyakan adalah yang paling efektif ataupun yang paling benar ya, secara sederhana. Yang A, memberikan salam umum kepada seluruh kelas. Nampaknya tidak cocok ya. Karena yang diminta adalah keberagaman dan melibatkan setiap peserta didik dalam pembelajaran. Mengidentifikasi keragaman budaya dalam pengumuman kelas. Tidak hanya itu ya teman-teman. Kemudian yang nomor C, memulai dengan cerita inspiratif yang terkait dengan keberagaman dan memberikan ruang untuk berbagi pengalaman peserta didik. Nampaknya nomor 8, yang nomor C itu cocok ya teman-teman. Yang nomor D, menyebutkan sejumlah fakta keragaman dunia, nggak terlalu pas kegiatannya. Yang nomor E, menghindari topik keperagaman untuk menghindari ketidaknyamanan juga tidak cocok ya. Jadi yang merupakan yang paling efektif kaitannya dengan bagaimana menciptakan atmosfer yang mendukung keragaman itu adalah yang C ya. Jadi memulai dengan cerita inspiratif yang terkait dengan keberagaman dan memberikan ruang kepada mereka untuk berbagi pengalaman peserta didik ya. Jadi opsinya itu adalah yang C. Nomor 9. Ya, nomor 9. Suatu sekolah memutuskan untuk menerapkan strategi pengambilan keputusan yang dikenal dengan POCH ya. Jadi problem, option, outcome, choice, and how ya. Strategi ini diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab. Berikut ini adalah pernyataan yang benar berkaitan dengan kemampuan tersebut. Kita cek yang pertama ya. Penggunaan strategi POH itu tidak relevan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi nampaknya nomor A ini paling salah ya teman-teman. Nomor B, pengambilan keputusan yang beralasan hanya melibatkan kayaknya nggak terbuka lagi ya. Keterampilan berpikir kritis tidak berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Nampaknya juga tidak cocok. Kemudian nomor ya benar tidak cocok.
Kemudian nomor D, penggunaan strategi POH membantu peserta didik membuat keputusan beralasan setelah menganalisis informasi. Nampaknya nomor D ini yang paling benar ya teman-teman. Jadi penggunaan strategi POH itu membantu peserta didik dalam membuat keputusan yang beralasan setelah menganalisis informasi. Ya, kemudian kita lanjut the last question ya. Di sekolah, Adam seringkali merasa stres karena tugas-tugas akademik yang menumpuk. Salah satu orang guru memberikan saran kepada Adam untuk mencoba teknik menghitung sampai 10 ketika merasa tertekan. Adam mencoba teknik tersebut dan menyadari bahwa itu merupakan atau itu membantunya untuk lebih tenang dan fokus. Berdasarkan contoh ini, manajemen diri dan motivasi apa yang sedang Adam kembangkan? A. Merancang tujuan pembelajaran secara konsisten nampaknya tidak sesuai ya teman-teman. Mempertimbangkan pandangan orang lain terhadap atau melalui model thinking fire share nampaknya juga tidak cocok. Kemudian yang nomor C, melibatkan diri dalam permainan kelompok nampaknya tidak cocok juga. Kemudian yang D adalah mengidentifikasi kekuatan dan budaya diri melalui aktivitas refleksi ya. Jadi untuk bisa melakukan manajemen diri dan motivasi diri yang nomor apa ya? Nomor kekuatan dan budaya diri melalui aktivitas refleksi juga nampaknya kurang sempurna ya. Jadi sebenarnya kaitannya dengan manajemen diri dan motivasi itu adalah bagaimana mengelola emosi diri melalui teknik menghitung sampai 10 ya. Nomor 10 itu jawabannya adalah E. Demikian teman-teman semua pembahasan topik 2 modul 2 mengenai implementasi pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Jadi sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman silakan subscribe, like, dan hidupkan loncengnya ya, sehingga ada informasi terbaru mengenai PPG bisa teman-teman dapatkan di channel ini. Terima kasih, sukses selalu untuk teman-teman semua.